BPJS dinonaktifkan karena pinjol 10 juta warga terdampak sistem digital. BPJS dinonaktifkan karena pinjol 10 juta warga terdampak sistem digital. Otomatis daftar pinjol yang disebut-sebut menjalin kerjasama dengan BPJS itu ada di Adapundi, Akulaku, Julo, Shopee, Kredivo, Modalku, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Tunaiku, Indodana, hingga Ada Kami. Ini adalah pinjol yang disebut-sebut sudah menjalin kerjasama dengan pinjol-pinjol tadi. Berarti ada 11 pinjol ya. Sementara di sisi lain ya, dari media online, Pikiran Rakyat Jateng ini, dia juga menulis di sini, BPJS dinonaktifkan karena pinjol 10 juta warga terdampak sistem digital. BPJS dinonaktifkan karena pinjol 10 juta warga terdampak sistem digital. Otomatis ya. Kenapa dia bisa terdampak? Yang jelas-jelas di sini yang menjalin kerjasama dengan BPJS itu adalah Adapundi, Akulaku, Julo, Shopee, Kredivo, Modalku, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Tunaiku, Indodana, hingga Ada Kami. Apakah 11 pinjol ini yang punya kerja? Ya, tapi yang sangat saya sayangkan, mereka bukan pinjol lagi namanya. Kenapa media masih menulis pinjol? Ya, di sini media menyampaikan, daftar pinjol yang disebut-sebut harusnya daftar pindar. Ya, harusnya daftar pindar. Daftar pindar yang disebut-sebut memiliki akses BPJS pada 2026 antara lain. Seperti itu kuncinya. Ya, jangan disebut, wah, ini soal pinjol dan segala, jangan disebut lagi pinjol. Karena kalau disebut pinjol, pada akhirnya ini akan kacau. Ya, ini hujannya cukup deras teman-teman semuanya. Saya mau bacakan buat teman-teman semuanya, biar kalian juga paham teman-temanku ya. Di sini saya ambil dari Pikiran Rakyat Jateng. Kemarin yang nulis juga Pikiran Rakyat Jateng ya. BPJS dinonaktifkan karena pinjol. 10 juta warga terdampak sistem digital ya. Ini yang disampaikan. Program bantuan kesehatan negara kini tak lagi sekedar soal status miskin atau tidak. Jejak digital termasuk pengguna pinjaman online atau pinjol ternyata bisa menjadi alasan BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Ini simain dulu ya teman-teman semuanya. Fakta ini memicu kegelisahan sekitar 10 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional FBI JKN dinonaktifkan secara bertahap di berbagai daerah. Oke, ini memicu kegelisahan teman-teman. Simain dulu, jangan buru-buru ke kolom komentar teman-teman. Nanti kalau sudah paham boleh ke kolom komentar, oke? Di Sumatera Selatan, misalnya tercatat 10.000 peserta dinonaktifkan. Angkanya jauh lebih besar di wilayah lain. Bandung mencapai sekitar 202.000 orang. Sementara Bekasi menembus 113.000 peserta. Oke. Penonaktifan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menggunakan sistem digital bernama SIKS atau SIK-NG untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan. Sistem tersebut terintegrasi ke berbagai data termasuk aktivitas keuangan digital. Salah satu indikatornya adalah keterlibatan pinjaman online dan judi online. Salah satu indikator penyebabnya adalah keterlibatan pinjaman online dan judi online. Oke? Kita simain dulu teman-teman, nanti sama-sama kita simpulkan ya teman-teman ya. FBI JKN itu perintah dinonaktifkannya di seluruh Indonesia. Namun hanya masyarakat tertentu yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan yang akan dinonaktifkan. Demikian keterangan resmi yang beredar. Artinya tidak semua pengguna pinjol otomatis kehilangan BPJS. Tidak semua pengguna pinjol akan kehilangan BPJS terlepas seperti apapun. Yang jelas kalau penyebabnya ada kaitannya dengan pinjol, ini keterlaluan. Oke? Tapi jika sistem menilai kondisi ekonomi sudah membaik atau ditemukan aktivitas tertentu, status bantuannya bisa dicabut. Masalahnya banyak masyarakat merasa realita di lapangan tidak sesederhana itu. Pinjol sering digunakan bukan karena gaya hidup mewah, tapi mereka kebutuhan mendesak mulai dari biaya makan
sekolah anak hingga kebutuhan darurat kesehatan. Kalau memang pinjol seburuk ini dampaknya, kenapa disajikan kepada masyarakat? Kenapa diberikan akses yang sangat mudah? Kenapa dibiarkan memasang iklan dengan gimmick tipu muslihat? Ya, kita sama-sama tahu Indonesia sedang kelumpuhan saat ini. Rata-rata masyarakat mengeluh karena susahnya biaya hidup, susahnya mencari rezeki. Ini tolong diklarifikasi lagi oleh pihak FBI, ya, atau FBI-nya itu harus diklarifikasi lagi ini. Oke? Ironisnya, data pinjol bisa langsung terdeteksi melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Apalagi jika pinjaman tersebut tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan di SLIK OJK. Oke. Kalau memang itu tercatat, ya, kalau memang itu tercatat, berarti pinjol yang bermasalah tadi adalah pinjol yang ada 11 tadi, yang di urutan 11 tadi, karena mereka yang disebut-sebut sudah menjalin kerjasama dengan BPJS. Apakah mungkin mereka sejahat itu untuk menghentikan hal ini? Yang meminjam pinjol, ya, rata-rata kebanyakan kelas menengah ke bawah. Otomatis banyak mereka yang kurang mampu. Banyak mereka yang selayaknya diberikan bantuan tentang BPJS Kesehatan. Oke, mereka masuk ke ranah pinjol bukan gaya hidup mewah. Ya, tidak semuanya mereka bergaya hedon. Gaya hidup mewah tidak sesuai fakta. Tapi terkadang kebutuhan mendesak. Nggak ada yang mau dimakan. Ya, muncullah dia, berjumpalah dengan iklan yang menawarkan kemudahan. Hanya bertanya nomor Anda dipakai berapa tahun. Cek limit sekarang, mereka cek limit, ternyata memang mereka mendapatkan limit. Beras mereka nggak ada, daripada mereka mati. Ya, ini dipikirkan dengan mata. Oke? Habis itu teman-teman, kita lanjutkan di sini. Teman-teman boleh isi pendapat Anda, teman-teman yang sudah paham. Kalau belum paham, boleh didengarkan lagi dulu. SLIK merupakan basis data riwayat kredit nasional. Begitu seorang masuk dalam sistem ini, seluruh riwayat pinjaman bisa terlacak. Bagi pemerintah, ini menjadi alat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun bagi sebagian masyarakat, ini justru menjadi pukulan telak. Ya iya. Siapa yang mengizinkan pinjol di Indonesia ini? Kalau pada akhirnya akan berdampak seburuk ini, ya. Jadi ini akan terjadi lagi pemiskinan struktural terjadi. Sistem buruk, ya, dibiarkan. Pinjol sudah tahu meresahkan selama ini, kenapa dibiarkan? Oke, ya. Kalau sekarang pemerintah bilang, oh bisa dicek riwayat, ya sudah, nggak ada masalah. Oke. BPJS yang selama ini menjadi satu-satunya harapan berobat gratis tiba-tiba hilang. Di sisi lain, proses aktivasi ulang juga tidak mudah. Peserta harus melalui verifikasi ulang termasuk pengecekan kondisi rumah dan status ekonomi. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa aktivitas digital kini mempunyai konsekuensi nyata. Bukan hanya soal utang tapi juga hak atas bantuan sosial. Era digital membuat data menjadi penentu nasib, dan bagi jutaan masyarakat, satu pinjaman online bisa berdampak jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Nah, perbaiki sistem pinjolnya. Sistem pinjolnya tidak baik, tapi jangan diancam masyarakat dengan hal yang seperti ini. Ini sangat keterlaluan loh. Sistem pinjol jelek. Oke, kalau nggak percaya silahkan pinjam. Sistemnya sangat buruk. Sistem yang buruk dibiarkan secara terus-menerus. Ya, rakyat meminjam karena ditawarkan sebuah kemudahan. Giliran mau membayar dipersulit. Dipersulit dengan apa? Dengan bunga yang tinggi, biaya pengembalian yang sangat cepat tenornya, belum lagi intimidasi dari penagihan. Kacau, sistem ini kacau. Gitu loh. Kalau memang ingin menghancurkan rakyat Indonesia dengan cara-cara seperti ini luar biasa gitu. Ya, ini luar biasa. Itulah 11 pinjol yang saya sebutkan tadi. Kalau memang ia arahnya ke SLIK. Ya, karena pinjol tadi itu ya legal, harusnya media menulisnya namanya pindar. Ya, tapi teman-teman nggak usah terlalu khawatir dalam hal itu. Saya rasa ya secepatnya pemerintah akan mengambil alih hal ini dan akan mengklarifikasi yang sebenarnya. Ini kan masih samar-samar semuanya, informasi yang valid, yang konkret dan segala macam belum kita temukan. Terjadi penonaktifan kemarin gara-gara dia tidak bisa cuci darah dan segala macam. Ini masih terjadi kong-kali-kongnya. Ya, sekarang dikait-kaitkan dengan pinjol sih oke-oke aja, tapi kalau sampai penonaktifan,
Ini luar biasa. Ya. Karena dari pikiran rakyat Jateng juga yang menulis menyampaikan pinjol cuman bisa mengakses melacak lokasi. Ya sekarang malah penonaktifan BPJS Kesehatan. Luar biasa itu. Ya nggak sih? Hebat sekali 11 pinjol tadi. Bisa mengotak-atik sebuah program dari lembaga pemerintah. Ya, hanya oleh perusahaan swasta. Pinjol perusahaan swasta. Ya, silahkan isi teman-teman pendapat Anda semuanya. Dan yang galbay jangan pernah takut, jangan pernah khawatir juga. Insya Allah semuanya akan membaik dan ini baru sebatas informasi-informasi dan belum ada kejelasan yang pasti, klarifikasi dari pemerintah seperti apa. Kita tunggu nanti dan saya akan umumkan dan saya akan sampaikan apa langkah-langkah yang harus Anda lakukan buat ke depan. Yang penting jangan terpengaruh dengan katanya dan katanya. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam. Pinjol kerjasama dengan BPJS di 2026. Bukan ambil saldo, tapi lacak tempat kerja. Pinjol yang disebut-sebut memiliki akses BPJS 2026 antara lain ada Pundi, Akulaku, Julo, Shopee, Kredipo. Pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS ya. Otomatis BPJS Tenaga Kerja itu mulai terancam. Bahkan dibesar-besarkan BPJS akan bisa dipotong otomatis dan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa lagi dicairkan. Begitu nggak teman-teman semuanya? Mau saya luruskan ini informasi ini teman-temanku ya. Selamat sore dulu buat teman-teman semuanya, terutama kalian semua yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya kalian yang menyempatkan waktu untuk hadir di sini, memberikan dukungan, supportan buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya sehat selalu, dilimpahkan selalu rezekinya dan tetap di jalur yang benar. Mudah-mudahan secepatnya masalah ini bisa terselesaikan. Amin. Oke. Saya tertarik untuk membahas ini karena selalu dibesar-besarkan di semua platform media sosial. Ini dibesar-besarkan semuanya teman-teman. Ada yang begana, begini, ngomong ana, ngomong ini, macam-macam. Macam-macam ya teman-teman semuanya. Dan saya mau meluruskan hal ini buat teman-teman semuanya supaya tidak ada lagi ke depannya saudara-saudara saya yang mau diperbodoh dengan hal-hal seperti ini. Wah, pinjol menjalin kerjasama nih dengan BPJS. Pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS. BPJS kita nantinya bisa diambil secara otomatis, nanti dipotong secara otomatis. Enggak seperti itu konsepnya teman-teman, oke? Kalau kalian kirain tentang pinjol bekerja sama dengan BPJS sudah sejak awal, ya. Bahkan orang membayar BPJS bisa menggunakan pinjol. Kenapa baru sekarang kalian sadarnya gitu loh? Tapi kalau kalian anggap, oh pinjol bisa mengambil duit BPJS Anda, oh BPJS Ketenagakerjaan langsung diambil, tidak bisa dicairkan lagi, bla bla bla. Enggak ada. Ya, yang ada itu pinjol hari ini bekerja sama dengan JHT gitu ya, jaminan hari tua. Yang di sana sebenarnya ada sebuah aplikasi yang mana aplikasi itu ya, itu bisa untuk kalian mengajukan pinjol. Itu yang ada teman-temanku. Tapi bukan semerta-merta dia ingin mengambil dana yang ada di pinjol, bahkan sampai mematikan BPJS. Ada yang lebih gila lagi, Bang. Pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS. Waduh bang, saya lagi sakit bang, saya pengen berobat tapi nggak bisa. Gara-gara, nggak mana ada seperti itu. Itu ucapanmu yang terlalu melampaui batas tanpa kalian cari tahu dulu apa hanya ho-nya segala macam gitu ya teman-teman semua. Oke. Kita luruskan, saya ambil dari satu berita untuk saya mengambil referensi dan saya bisa menyimpulkan nanti biar teman-teman paham dan kita pergunakan bahasa yang mudah untuk dicerna, oke? Pinjol kerjasama dengan BPJS di 2026 bukan ambil saldo tapi lacak tempat kerja. Benarkah seperti itu? Bukan mengambil saldo tapi melacak tempat kerja. Benarkah seperti itu teman-teman? Ini judulnya menarik ini teman-teman, tapi kita bahas dulu ya. Isu pinjaman online atau pinjol bekerja sama dengan BPJS kembali bikin resah publik di awal 2026. Banyak nasabah gagal bayar, galbay khawatir saldo JHT atau layanan BPJS Kesehatan mereka bisa terdampak
Namun fakta di lapangan menunjukkan cerita yang jauh berbeda dari kabar yang beredar di grup WhatsApp. Siapa ini manusianya yang membuat kabar-kabar seperti ini, teman-teman? Faktanya berbeda loh, tapi saya heran itu, saya udah beberapa hari ini live, itu dibesar-besarkan, Bang. Benar pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS, Bang. Nanti BPJS tidak bisa digunakan lagi gitu loh. Padahal fakta tidak seperti itu. Tidak seburuk yang dibayangkan. Yang namanya orang sudah takut, ya takut aja lah ya. Apapun yang dikerjakan orang ya. Namanya dia sudah takut, tiang listrik aja udah berubah jadi hantu gitu loh. Ya nggak sih? Gila teman-teman. Yuk kita lanjutkan teman-temanku. Namun fakta di lapangan menunjukkan cerita yang jauh berbeda dari kabar yang beredar di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp siapa ini? Kalau Anda jumpa di grup WhatsApp itu tentang pinjol kerjasama dengan BPJS, berarti hanya judul media online yang dia comot dan dia kirimkan, teman-teman semuanya ya. Kerja sama pinjol dengan BPJS bukan berarti pinjol bebas menguras saldo JHT atau memblokir layanan kesehatan. Udah, saya ulangi lagi teman-teman semuanya. Kerja sama pinjol dengan BPJS bukan berarti pinjol bebas menguras saldo, JHT atau memblokir layanan kesehatan. Sudah. Hingga kini tidak ada regulasi yang membolehkan pinjol menyentuh saldo peserta BPJS. Tidak ada regulasi yang mengizinkan pinjol menyentuh saldo peserta BPJS. Apa yang kalian takutkan, teman-teman? Kalian ini normal nggak sih pemikirannya gitu loh? Saya khawatirnya pemikiran kalian sedang nggak normal, teman-teman. Mana tahu kalian sudah ada gejala waham dan segala macam, berhalusinasi terlalu berlebihan. Menakuti diri terlalu berlebihan. Coba periksa lagi teman-teman, cek lagi. Coba kalian ketik nanti waham, apa itu waham ya, biar kalian pahami semuanya. Oke, jangan asal percaya aja teman-teman, kasihan saya gitu loh. Habis itu lagi teman-teman semuanya di sini. Mana tadi ya? Sehingga tidak ada regulasi yang membolehkan pinjol menyentuh saldo peserta BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Yang diakses bukan uang, melainkan informasi administrasi terkait tempat kerja terbaru. Oke. Fungsi utama akses BPJS ini adalah verifikasi data. Fungsi utamanya verifikasi data di mana Anda bekerja. Oke. Ketika debitur pindah kantor, data BPJS Ketenagakerjaan biasanya ikut diperbaharui. Dari situlah pihak pinjol bisa mengetahui lokasi kerja terkini. Pola ini mulai marak digunakan debt collector atau DC pada 2026 untuk memperbaharui jalur penagihan, teman-teman semuanya. Jadi memang terbaca Anda pindah dari tempat A ke tempat B, memang terbaca ya. Beberapa kasus DC menunjukkan DC mendadak menelpon kantor debitur dan mengetahui detail perusahaan terbaru. Setelah ditelusuri sumbernya berasal dari data BPJS yang aktif. Ini bukan hal baru, namun kembali mencuat karena banyak debitur yang galbay baru menyadari sekarang. Meskipun begitu, publik perlu membedakan antara, ini publik perlu membedakan ya, antara akses legal dan penyalahgunaan data. Pinjol resmi hanya boleh mengakses data secara terbatas sesuai ketentuan. Jika ada intimidasi, ancaman penyitaan atau tekanan di tempat kerja, itu sudah masuk pelanggaran. Woi, untuk sistem JMO namanya atau apa namanya itu, yang tempat JHT teman-teman, JMO ya. Itu tolong kau tutup itu akses-akses seperti itu gitu loh. Buat apa kau buka? Kalau kau bilangin seperti ini, jika ada intimidasi, ancaman penyitaan, tekanan di tempat kerja, sudah banyak terjadi, ya. Itu masuk pelanggaran. Ya memang masuk pelanggaran, cuman sanksinya kapan dijatuhkan? Sudah banyak mereka yang menderita. Oke, teman-teman semuanya. Daftar pinjol yang disebut memiliki akses BPJS pada 2026. Ini catat teman-teman. Daftar pinjol yang disebut-sebut memiliki akses BPJS pada 2026 antara lain ada Pundi, Akulaku, Julo, Shopee, Kredivo, Modalku, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Tunaiku, Indodana, hingga Ada Kami. Akses ini tidak otomatis berarti semua data nasabah bisa dibuka seenaknya. Oke lah, dari tempat kerja yang lama pindah ke yang baru, tapi BPJS tenaga kerjaannya masih aktif, ya dari sanalah mereka mentelusuri, oh kau sudah kerja di sini. Oke, ya bagus. Yang perlu ditegaskan,
Kerjasama BPJS tidak ada kaitannya dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, RT atau RW. Semua pesan yang mengatasnamakan kecamatan untuk urusan pinjol adalah hoak. Hingga kini tidak ada aparat wilayah yang menangani utang pinjol warga. Di tengah meningkatnya literasi finansial, masyarakat diminta lebih tenang dan kritis, galbay bukan kriminal. Selama debetur paham hak dan batas kewenangan pinjol, tekanan berlebihan bisa dihindari. Udah, teman-teman semuanya. Masih ada lagi yang khawatir akan BPJS tidak aktif, duit BPJS Ketenagakerjaan akan dipotong secara otomatis. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, cuman sangat kita sayangkan sedikit aja sangat kita sayangkan tentang pembukaan data tadi. Ya, ini si debetur, teman-teman. Di tempat kerja si A, tempat kerja yang lama, itu dipecat gara-gara pinjol. Oke? Sekarang dia sudah jumpa dengan pekerjaan yang kedua, jangan sampai dipecat lagi gara-gara dia menagih. Nah, ini yang perlu diatasi oleh tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tolong akses-akses seperti ini tolong dihilangkan. Ya, karena pengaruhnya sangat besar untuk masa depan orang-orang nantinya. Ini dia sudah dipecat nih oleh perusahaan A gara-gara terlibat pinjol. Sekarang masuk ke perusahaan B. Jangan sampai dia dipecat lagi gara-gara si DC-nya merusuh di sana. Oke, kalau dibilangin di sini tidak boleh ada intimidasi, ancaman dan penyitaan, hal itu pasti ada. Ya, cuma masyarakat bingung mau melapornya arahnya kemana. Oke, itu yang saya tekankan untuk otoritas jasa keuangan. Dan di sini kan sudah dijelaskan. Daftar pinjol yang disebut-sebut memiliki akses BPJS 2026 antara lain ada Pundi, Akulaku, Julo, Shopee, Kredipo, Modalku, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Tunaiku, Indodana hingga ada Kami. Nah, ini harus dikontrol lebih ketat lagi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ya. Kalau hanya sebatas mengingatkan tidak boleh ada intimidasi, rasa saya tidak juga bisa, teman-teman semuanya. Dan habis itu untuk teman-teman semuanya, jadi yang selama ini Anda heran kenapa dia tahu tempat kerja yang baru ke yang lama, ya kurang lebih dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, berarti data itu terbuka untuk hal itu, ya. Dan habis itu lagi, saya juga sempat menyampaikan sama Anda semuanya, teman-teman, tentang Get Kontak juga mengalami hal yang sama. Oke, makanya saya minta juga Anda untuk menghapus aplikasi Get. Ya, ini buat teman-teman semuanya, ini tambahan sedikit. BPJS Ketenagakerjaan memiliki fitur resmi bernama Dana Siaga, ya, yang bekerja sama dengan bank seperti Bank Raya atau BRI untuk pinjaman tunai, bukan langsung ke perusahaan pinjol atau fintech ilegal. Dana Siaga ditunjuk untuk peserta aktif yang memenuhi syarat hingga dengan limit pinjaman 25 juta tenor sampai 18 bulan dan bunga rendah yang diakses melalui aplikasi JMO. Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi, teman-temanku. Oke, poin-poin penting dan BPJS, ya, penting pinjol dan BPJS. Dana Siaga resmi, fitur ini adalah pinjaman resmi yang bekerja sama dengan Bank Raya, bagian dari BRI Group melalui aplikasi JMO. Syarat utama adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, gaji minimal 3 juta, tidak menunggak iuran. Yang kedua, kerjasama lainnya, KPR BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan bank, misalnya BTN, untuk pembiayaan rumah KPR di jam sostek, ya. Akses data bukan pencairan saldo, oke. Beberapa pinjol legal terdaftar OJK disinyalir mengakses data kerja tempat kerja baru untuk validasi, bukan untuk mencairkan saldo JHT atau menggadaikan BPJS. Udah, peringatan, saldo JHT jaminan pensiunan atau layanan kesehatan BPJS tidak dapat digadaikan atau dijamin di pinjol manapun. Oke, teman-teman semuanya, sudah paham? Ya, yang tidak paham isi di dalam kolom komentar. Kalau masih berita ini digoreng kemana-mana, digoreng seperti apa demi mengejar trafik, demi mengejar klik, demi mengejar target penonton,
ya tinggalkan aja lah lagi teman-teman. Kalau kalian berjumpa di luar dari YouTube, ya misalnya di TikTok dengan menakut-nakuti dan segala macam, ya sudah teman-temanku. Ya tinggal Anda blokir aja, tidak tertarik, udah selesai. Oke? Silahkan isi di dalam kolom komentar kalau ada tambahan dari yang lain. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brunei. Puas.